Waalaikumsalam Bu, silakan duduk Bu. Ya, terima kasih. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Novitasari sebagai ahli gizi yang bertugas di Posyandu ini ya Bu. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Nama saya Ami, Mbak. Baik, Ibu apakah ada yang bisa saya bantu? Saya disuruh petugas kader untuk kesini untuk memeriksakan cucu saya, Mbak. Baik, apakah ini cucu Ibu? Iya, ini cucu saya, Mbak. Namanya siapa ya Bu? Namanya Fahmi. Oh ya, Dek Fahmi lucu sekali. Ya. Memang ibunya kemana ya Bu? Ibunya sedang bekerja, Mbak. Kalau boleh tahu pekerjaan ibunya apa ya Bu? Ibunya bekerja sebagai guru bahasa Inggris, Mbak. Jadi sehari-hari yang mengasuh Ibu? Iya. Ya baik Bu, berdasarkan buku KMS dari kader, anak Ibu ini berumur 24 bulan ya Bu, dengan tinggi 95 cm dan berat badan 18 kg. Iya. Baik Bu, apakah anak Ibu rutin ke Posyandu? Iya, rutin, Mbak. Baik Bu, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu di sini saya ingin membantu Ibu untuk mencari alternatif pemecahan masalah terkait masalah gizi cucu Ibu. Oh ya, tenang saja Bu, terkait data-data yang Ibu ceritakan, saya jamin kerahasiaannya ya Ibu. Iya. Baik Bu, kalau boleh coba ceritakan bagaimana konsumsi cucu Ibu. Cucu saya minum susu, suka minum susu, Mbak. Terus makannya itu 3 kali sehari, makan nasi biasanya. Ya Bu, bagaimana makanan yang disukai cucu Ibu? Cucu saya suka makan kue, biskuit, seperti itu. Baik Bu, apakah cucu Ibu suka mengonsumsi sayur dan buah? Untuk sayur dan buahnya jarang sih, Mbak. Lalu bagaimana untuk aktivitas sehari-hari cucu Ibu? Cucu saya itu jarang bermain, terus sukanya itu nonton TV sama mainan HP kayak gitu, Mbak. Iya Bu. Baik, tadi kan Ibu menceritakan bahwa cucunya suka mengonsumsi susu. Ya. Untuk takaran susunya itu berapa sendok makan ya Bu? Kira-kira 5 sendok makan, kadang ditambahin 1 sendok makan bulan. Iya. Baik Ibu, berdasarkan cerita Ibu dan berdasarkan perhitungan indikator Z-score, cucu Ibu mengalami obesitas ya Ibu? Z-score itu apa ya, Mbak? Baik, Z-score itu adalah indikator perhitungan untuk menentukan status gizi cucu Ibu, apakah gizinya lebih atau kurang ya Ibu? Oh iya, tapi kok bisa obesitas ya, Mbak, cucu saya? Baik Bu, di sini saya ingin menjelaskan tentang indikator perhitungannya ya Bu, ini grafiknya ya Bu. Jadi Ibu, apabila perhitungannya berada di antara garis merah dan atas ini, status gizinya normal ya Bu. Tapi apabila di bawah garis merah yang bawah ini, statusnya gizinya kurang. Lalu untuk cucu Ibu berada di atas garis merah yang ini ya Bu. Jadi gizi cucu Ibu ini dikatakan gizi lebih atau berisiko obesitas ya Ibu. Tapi perasaan cucu saya tidak gemuk itu, Mbak. Baik Ibu, berdasarkan data-data cucu Ibu tidak gemuk karena tinggi badannya 95 cm ya Ibu, itu terlihat normal. Tetapi berat badannya itu 18 kg, itu termasuk gemuk ya Ibu. Tapi lalu ini berat badan normalnya itu berapa ya, Mbak? Baik, berdasarkan PMK nomor 2 tahun 2020, berat badan pada umur 24 bulan adalah 13 kg dan tingginya 92 cm ya Ibu. Tapi kenapa cucu saya bisa dikatakan seperti itu ya, Mbak? Baik Bu, ini dikarenakan konsumsi cucu Ibu seperti kue dan biskuit. Makanan ini cenderung memiliki kadar gula yang tinggi dan karbohidrat yang tinggi ya Ibu. Cucu Ibu mengonsumsi karbohidrat melebihi kebutuhan dan akhirnya tersimpan dalam bentuk lemak dalam tubuh. Selain itu Ibu, faktor lainnya yaitu aktivitas cucu Ibu. Kurangnya aktivitas cucu Ibu dapat membuat jumlah kalori yang masuk melebihi jumlah kalori yang terbakar ya Ibu. Akibatnya kalori tersebut akan menumpuk menjadi jaringan lemak di dalam tubuh ya Bu dan menyebabkan obesitas. Oh ya, seperti itu ya, Mbak. Iya.
gizi lebih ini tidak baik ya Bu bagi kesehatan cucu ibu. Apabila hal ini tidak segera diatasi, maka cucu ibu akan mengalami terkena penyakit seperti diabetes dan jantung. Diabetesnya itu diabetes tipe 2 ya Bu. Bu, saya di sini akan memberi alternatif untuk memecahkan masalah cucu ibu. Iya Mbak. Baik, yang pertama ya Ibu, mengurangi konsumsi karbohidrat seperti kue dan biskuit ya Ibu. Iya. Ibu bisa memberinya tapi dibatasi ya Ibu. Kemudian untuk aktivitas fisiknya bisa ditingkatkan kembali seperti mengajak bermain-main, lari-lari seperti itu ya Ibu. Iya baik. Dan kurangi bermain HP dan nonton TV ya Ibu. Iya. Selanjutnya Ibu bisa memberikan sayur dan buah-buahan dalam seharinya. Dan kurangi takaran susu formula ya Ibu. Bisa 2 sendok makan dengan air 500 ml ya Ibu. Iya baik Mbak. Baik Ibu, jadi bagaimana Ibu, apa alternatif yang Ibu ambil? Ini bisa mengajak cucu saya bermain, kemudian mengurangi makan kue dan biskuit. Baik Ibu. Jadi sampai di sini, apakah Ibu paham tentang diskusi terkait masalah kesehatan cucu Ibu? Ya saya paham Mbak. Baik Ibu, nanti dipantau kembali ya bagaimana perkembangan cucu Ibu dalam beberapa hari ini. Nanti Ibu bisa datang kembali untuk mengetahui bagaimana pengaruh terhadap cucu Ibu. Semoga ada perubahan ya Ibu. Iya Mbak, terima kasih. Kalau begitu saya pamit ya Mbak. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.